perkenalkan nama saya Eka Nur Akila Zahra dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 2. Di sini saya akan membuat video UAS materi ELC mengenai entrepreneur, leadership, iman, Islam, dan ihsan. Terima kasih. Yang pertama, membahas tentang pentingnya memiliki jiwa entrepreneur, leadership, dan karakter dalam kehidupan. Entrepreneurship bukan sekedar bisnis, tapi juga karakter dan upaya mencapai tujuan meski ada hambatan. Setiap orang harus punya impian, minimal 20 impian yang menjadi roadmap untuk kehidupan dunia dan akhirat. Impian adalah tahap-tahap untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kehidupan yang baik di dunia ataupun di akhirat. Diawali dengan kebaikan di dunia melalui rukun Islam seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Contoh perjalanan haji membutuhkan biaya kesehatan dan kesiapan fisik serta mental. Untuk mencapai haji ada banyak tahap dan upaya yang harus dilakukan sejak dini. Tujuan akhir seperti haji menjadi pendorong untuk upaya kecil lainnya. Mindset entrepreneur adalah pola pikir menetapkan tujuan, memiliki impian, membuat roadmap, dan berupaya meski ada tantangan. Pentingnya impian memberikan kekuatan dan dorongan untuk bertindak. Jiwa entrepreneur, leadership, dan karakter sangat penting untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Yang kedua, membahas tentang kepemimpinan atau leadership dan entrepreneur. Menjelaskan bahwa leadership adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah kelompok atau organisasi, dan juga membahas pentingnya memiliki visi dan kemampuan untuk memotivasi serta menggerakkan orang lain. Yang ketiga, membahas berbagai topik terkait pengembangan karakter dan pendidikan di lingkungan kampus Muhammadiyah. Materi utama kali ini adalah tentang karakter. Karakter diartikan sebagai ciri khas atau keunikan yang mencerminkan integritas antara pikiran, ucapan, dan tindakan seseorang. Karakter ini harus menjadi bagian dari identitas mahasiswa Muhammadiyah, Islam, dan Kemuhammadiyahan. Menjelaskan bahwa mayoritas mahasiswa di kampus Muhammadiyah adalah Muslim. Namun juga ada non-muslim yang belajar tentang nilai-nilai Islam Kemuhammadiyahan. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan karakter berbasis Islam dan Muhammadiyahan dapat diterima oleh semua kalangan. Dimensi karakter, dimensi ketuhanan meliputi nilai-nilai iman, Islam, ihsan, takwa, ikhlas, tawakal, dan syukur. Semua ini harus diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi kemanusiaan meliputi nilai-nilai seperti silaturahmi, hak asasi, husnudon, rendah hati, tepat janji, dan berlapang dada. Ada juga amanah, berani, bijaksana, dan dermawan. Pelaksanaan karakter dalam kehidupan sehari-hari seperti pentingnya menerapkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di luar kampus. Kesimpulannya adalah pembangunan karakter tidak hanya sebatas teori, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pentingnya marketing dalam berbagai aspek kehidupan dan usaha, mulai dari petani, pengusaha, warung, hingga institusi pendidikan. Semua membutuhkan marketing untuk berhasil. Marketing tidak hanya menjual produk, tapi juga tentang menarik konsumen, memberikan pelayanan terbaik, dan menjaga loyalitas konsumen. Menekankan bahwa keberhasilan usaha sangat bergantung pada kemampuan marketing. Marketing harus dilakukan dengan konsisten dan menyentuh semua elemen organisasi. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti membangun kebiasaan hingga menjadi budaya, dan bisa dimulai dengan paksaan agar terbiasa. Yang kelima, tentang leadership dan bagaimana seorang pemimpin harus memiliki visi yang kuat untuk mempengaruhi pengikutnya dalam mencapai tujuan bersama. Diberikan contoh visi kemerdekaan dari Bung Karno, kemudian dijelaskan 4 kuadran kehidupan yang terkait dengan kesejahteraan. Yang pertama ada employee atau pegawai tenaga yang waktunya
diatur oleh perusahaan. Contoh pegawai swasta atau PNS self-employed, bekerja untuk diri sendiri seperti dokter, tukang cukur. Mereka punya kendali atas waktu, namun lebih banyak bekerja. Berarti lebih banyak pendapatan. Business owner, pemilik bisnis yang sistem berjalan sehingga tidak selalu harus terlibat langsung, seperti investor menginvestasikan uang atau ilmu sehingga menghasilkan pendapat pasif. Contoh menulis buku atau menanam pohon. Yang keenam, tentang karakter yang terdiri dari dua dimensi, ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam dimensi ketuhanan disebutkan beberapa aspek seperti iman, Islam, ihsan, takwa, ikhlas, tawakan, syukur, dan takbar. Fokus utama pembahasan imannya dijelaskan oleh Pak Imam Waluyo. Iman terdiri dari mempercayai dan mempercaya akan segala sesuatu kepada Allah SWT. Iman harus diwujudkan dengan amal soleh yang meliputi ibadah, mahdoh atau ritual, dan ghairu mahdoh atau kegiatan sehari-hari. Yang ketujuh, mengenai kualitas fisik dan kecerdasan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kualitas fisik yang baik, terutama kesehatan, adalah modal dasar untuk kepemimpinan. Mahasiswa diminta untuk menginventarisasi kekuatan fisik mereka yang bisa menunjang kepemimpinan seperti suara lantang atau penampilan menarik. Selanjutnya, pentingnya memahami diri sendiri dibahas melalui konsep yang mengetahui dan tidak diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Mahasiswa diinstruksikan untuk mencatat kelemahan dan kelebihan mereka. Pembahasan dilanjutkan dengan kecerdasan intelektual, multiple intelligence, kecerdasan emosional, disiplin, tanggung jawab, kecerdasan spiritual, iman, syukur, kecerdasan sosial, komunikasi, relasi, kreativitas, inovasi, kemampuan. Sebagai komunikator, tipe kepribadian sanguinis, melankolis, pragmatis, koleris, kemampuan mengambil resiko, integritas, dan toleransi terhadap stres. Yang kedelapan, membahas tentang karakter dalam kepemimpinan, khususnya kejujuran sebagai salah satu aspek penting dalam kesuksesan. Kejujuran dijelaskan sebagai kesesuaian antara ucapan dan tindakan, dan merupakan sifat yang dimiliki Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi. Dikenal dengan gelar asiptik, penelitian oleh Thomas J. Stanley mengungkapkan bahwa kejujuran, disiplin, dan kemampuan berkomunikasi adalah 3 karakter utama yang dimiliki oleh orang-orang sukses. Kejujuran adalah faktor utama yang menentukan kesuksesan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk menanamkan dan membiasakan kejujuran. Yang terakhir, tentang pentingnya karakter entrepreneurship dan leadership dalam kurikulum. Untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional, entrepreneur dipahami sebagai usaha untuk mencapai tujuan meski menghadapi tantangan. Dengan inovasi dan kreativitas, mahasiswa didorong untuk berpikir tentang bagaimana mereka dapat menambah penghasilan selain gaji standar, khususnya bagi tenaga kesehatan. Entrepreneur dan leadership harus mempengaruhi orang lain dan berkolaborasi dalam tim perubahan inovatif dalam berbagai industri, menunjukkan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam konteks karakter Islam dan nilai-nilai kemuhammadiyahan. Dijadikan landasan, mahasiswa diminta untuk menulis laporan tentang praktik entrepreneur dan leadership yang telah dilakukan, termasuk tantangan dan solusinya. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya dalam entrepreneur. Dulu saya pernah menjadi reseller dari salah satu all shop, seperti memposting barang atau memposting makanan dan minuman, dan kemudian saya saat menjadi reseller itu saya juga untung. Nah, untung tersebut saya gunakan untuk menabung dan membeli barang-barang kesukaan saya. Itu berjalan selama kurang lebih 1 tahun dan hasilnya juga alhamdulillah. Itu untuk pengalaman saya dalam entrepreneur. Kemudian untuk pengalaman saya dalam kepemimpinan. Nah, pengalaman saya atau contoh-contoh saya dalam kepemimpinan ini sedikit panjang, karena mulai dari SD jiwa kepemimpinan saya sudah tinggi. Seperti
Dulu SD, saya itu waktu ada gerak jalan di 17 Agustus, saya itu selalu menjadi ketua atau menjadi leader, istilahnya menjadi ketua di setiap anggota atau peleton saya. Nah, itu saya sangat suka sekali, dimanapun ada kontes atau tontonan ataupun pentas-pentas, saya selalu pede untuk maju ke depan dengan bernyanyi ataupun berjoget. Nah, saat menginjak bangku SMP, saya rasa jiwa kepemimpinan saya tuh semakin tinggi. Dulu saya mengikuti ekstra paskibraka. Nah, tentunya ekstra paskibraka itu suara harus lantang dan bisa memanage emosional. Nah, waktu menjadi waktu ikut organisasi Paskibra ini, saya terpilih menjadi danton atau ketua, istilahnya pemimpin dari peleton. Nah, saya itu bertugas untuk memberi aba-aba, memberi arahan kepada peleton, dan juga saat itu saya dipilih juga menjadi ketua Paskibraka pada periode tahun 2019. Nah, setelah itu saya juga mengikuti organisasi Dewan Penggalang. Kalau jika SMP, saya mengikuti Dewan Penggalang. Nah, di dalam Dewan Penggalang itu juga saya juga begitu aktif. Dan di dalam itu juga saya juga berkontribusi penuh seperti menjadi pratami saat apel penggalang, dan saya juga pada periode waktu itu saya juga menjadi ketua. Nah, setelah itu saya juga tidak luput dari untuk mengembangkan hobi saya, yaitu saya dulu sangat hobi dengan karawitan atau bermain gamelan. Nah, itu juga mengasah jiwa-jiwa kepemimpinan saya. Kemudian saya juga sangat hobi bernyanyi, gemar bernyanyi, dan itu juga membuat guru-guru saya di SD dan SMP pun membuat senang kepada saya karena hobi-hobi saya yang istilahnya bisa membantu menyalurkan minat bakat adik kelas untuk sekolah di sekolah saya tersebut. Kemudian naik ke jenjang SMA. Nah, saat menaik ke jenjang SMA ini saya begitu istilahnya excited untuk mengikuti organisasi. Nah, mulai dari kelas 10 ini saya pun sudah mengikuti ekstrakurikuler seperti musik atau band. Nah, ini pun saya juga menjadi vokal karena saya jarang untuk bisa bermain musik. Akhirnya saya mengandalkan suara saya untuk bernyanyi. Kemudian saya tidak lupa juga mengikuti karawitan juga. Nah, di situ pun saya juga menjadi sinden. Pernah saya waktu itu kalau tidak salah itu memukul bonang, ya bonang. Nah, itu saya dilarang oleh guru saya karena suara saya yang istilahnya sedikit enak. Nah, itu saya disuruh untuk menjadi sinden. Kemudian itu pun tidak luput, saya juga ikut ekstrakurikuler Dewan Penegak. Nah, di situ juga pada periode 2021-2022 saya juga menjadi ketua Dewan Penegak SMA Negeri 1 Kedung Pring pada 2 periode berturut-turut. Saya menjadi ketua. Nah, itu pun karena jiwa kepemimpinan saya tinggi, jadinya saya terpilih untuk menjadi ketua. Nah, tidak luput juga seperti itu, saya juga mengikuti ekstrakurikuler Paskibra lagi pada SMA. Nah, seperti itu, seperti saya juga mengikuti kemah dan lain-lain. Sekian untuk pengalaman dari saya dari jiwa kepemimpinan. Kemudian contoh ihsan kepada Allah, yaitu saya beribadah, bersedekah, dan juga bertawakal. Nah, untuk beribadah juga, saya juga beribadah tepat waktu dengan tidak meninggalkan sholat dan juga bertawakal atau beriman. Kemudian ihsan kepada manusia, yaitu seperti saya membantu sesama atau memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, seperti memberikan bantuan kepada pengemis ataupun orang-orang yang membutuhkan di jalan atau istilahnya orang yang kurang mampu. Nah, seperti itu juga saya memberikan bantuan pun dengan rasa ikhlas dan tidak mengharapkan
balasan atau apapun. Sementara itu, bersedekah juga tidak membuat kita miskin, tetapi justru tambah membuat rezeki kita bertambah. Selain itu juga, kita juga mendapatkan pahala dari bersedekah itu. Nah, seperti ketika saya berulang tahun saya membagikan makanan atau membelikan teman saya, istilahnya seperti bersedekah ketika saya sedang bertambah umur. Nah, kemudian itu contoh dari ihsan. Kemudian contoh iman. Nah, pasti semua makhluk hidup itu memiliki cobaan atau ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, pasti di balik ujian itu Allah sudah menyiapkan hadiah-hadiah yang terbaik untuk kita. Seperti saat saya ingin kuliah, dulu itu sebenarnya saya ingin sekali kuliah di Surabaya, di PTN terbaik di Surabaya. Tetapi saya sudah mengikuti beberapa rangkaian tes dan itu juga tidak keterima ataupun tidak lolos. Nah, saya tidak berkecil hati. Mungkin Allah sudah menyiapkan hadiah yang terbaik untuk saya. Nah, kemudian pada suatu hari, pada hari Jumat tepatnya, saya mendapatkan jawaban dari ketidaklulusan saya tersebut, yaitu saya mempunyai hadiah dari Allah, dari pikiran, yaitu Allah membukakan jalan saya untuk saya berkuliah di Stikes Muhammadiyah Bojonegoro melalui pamflet atau brosur. Nah, kemudian dari itu saya pun langsung daftar dan mengikuti serangkaian tes. Nah, dari ketidaklolosan saya tersebut, kemudian saya berkuliah di sini. Saya yakin bahwa itu adalah hadiah yang terbaik yang diberikan Allah kepada saya. Dengan kuliah dekat dengan rumah, saya juga bisa merasakan pulang 1 minggu 2 kali ataupun bisa setiap hari pulang dengan kuliah pulang pergi. Kuliah juga bisa dekat dengan orang tua. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.